Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini ada salah satu fenomena yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat tentang seorang ustadz kondang yang populer dengan sebutan Ustadz Sedekah, yang mana beliau ini mendapat gugatan dari penggugat atau dari beberapa rakyat atas kasus dugaan penipuan investasi ya. Investasi bodong gitu katanya lah. Ada satu hal menarik dalam salah satu perspektif saya nih tentang kejadian seperti ini, terutama pada sisi para pengikut seruan Ustadz Yusuf Mansur ini, atau bisa dibilang para jamaah yang jadi korban penipuan dugaan penipuan ya. Pertama, saya melihat para jamaah ini punya giroh spiritual Islam yang masih tinggi gitu. Sehingga segala seruan dan ajakan agama direspon dengan cepat dan positif ya. Mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya bukanlah suatu hal yang berat lah untuk kepentingan religius ya. Sikap jiwa religius dan mulia begini sungguh suatu hal yang istimewa menurut saya ini. Dan tentu tidak bisa terjadi dalam waktu semalam, seminggu, sebulan, atau waktu cepat lah. Apalagi skalanya masyarakat luas. Tentu di balik pencapaian kondisi masyarakat yang begini ini ada proses yang panjang dan berbagai tahapannya yang telah dilaluinya ya. Yang mana dari sumber suatu ajaran yang normatif bisa terinternalisasi pada masyarakat secara luas, hingga menjadi budaya mainstream yang secara kolektif bahkan sampai ke taraf sikap individunya. Kalau menengok ke belakang sejenak, proses begini ini jadi menginternalisasi nilai-nilai ajaran agama pada masyarakat luas bukanlah suatu hal yang gampang dicapai ya. Maka ini kita sudah sewajarnya kita berterima kasih lah dan mengapresiasi kisah kiprah para pendahulu, yakni para dai di masa lalu sepanjang masa dari berbagai wilayah di Indonesia ini dengan segala langkah dan kiprahnya hingga bisa membentuk masyarakat dengan sikap jiwa religius yang mulia begini. Kedua, para jamaah korban penipuan ini menurut saya dugaan penipuan menurut saya mempunyai hati yang insya Allah besar dan bersih ya. Mereka adalah profil orang-orang yang jujur, apa adanya, tidak serakah, tidak licik, sehingga ketika memproyeksikan segala sesuatu di luar dirinya atau pada orang lain, sebagaimana mereka melihat proyeksi profil diri mereka sendiri ya, jadi tidak macam-macam, jujur apa adanya. Makanya ketika mendapat seruan dari Ustadz Yusuf Mansur untuk mengeluarkan uang begini bla 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 dan sebagainya untuk suatu kepentingan yang mulia, maka auto responnya ya langsung ikutin lah, kira-kira begitu. Profil orang-orang yang jujur bersih hatinya ini selalu mendahulukan husnudzon atau prasangka baik kepada saudara-saudara yang lain, apalagi kepada para ustadz ya. Profil akhlak seperti ini salah satu ciri dari akhlakul karimah, dan masya Allah ya, sebagaimana yang sebelumnya, akhlakul karimah sudah menjadi satu jiwa budaya karakter masyarakat kita ini. Ini sungguh suatu pencapaian yang patut kita syukurilah. Para jamaah atau dalam kurung korban dugaan penipuan mempunyai sikap takzim kepada Allah dan Rasulnya serta para penerus Rasul, yaitu para ulama, para ustadz dan sebagainya. Sikap ini menjadi salah satu karakter tradisi yang mendarah daging pada masyarakat kita. Ini satu hal yang menurut saya fenomenal ya, karena sifat takzim kepada Allah dan Rasulnya merupakan satu pencapaian dari sikap jiwa yang sudah bertauhid. Apalagi sifat ini sudah terbentuk dan menancap kuat dalam skala besar ya, pada karakter tradisi masyarakat Indonesia secara luas. Sebagaimana disebut tadi, tentu hal ini secara ikhtiari adalah hasil pembinaan dari para ulama-ulama terdahulu yang tentunya butuh effort, waktu, tahapan yang tidak cepat dan tidak sebentar.
Nah, dengan kondisi masyarakat yang begini, religius, bertauhid, dengan akhlak yang bagus, jiwa yang bersih, ini tentu sebagai modal atau bekal yang utama untuk diproses, dikembangkan lebih lanjut, dan semoga saja menjadi asbab turunnya rahmat Allah kepada bangsa Indonesia dan dihilangkannya kemaksiatan di bumi Indonesia. Amin, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.